Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Indah Naswasia, NIM 4134220039. Saya dari jurusan Matematika Program Studi Statistika kelas A. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian dan sejarah agama Islam. Materi ini saya dapatkan dari mata perkuliahan Pendidikan Agama Islam. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Baik, di pembahasan pertama itu kita akan membahas tentang pengertian hakikat agama Islam. Adapun poin-poin dalam pengertian agama Islam ini, yang pertama kita akan menjelaskan apa sih hakikat itu. Yang kedua itu ada pengertian agama, yang ketiga ada pengertian Islam, dan yang terakhir ada pengertian agama Islam. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian hakikat. Hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Adapun pengertian dari agama adalah peraturan, pedoman, arahan, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Dan pengertian dari Islam, kata Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama, yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Islam adalah nama dari agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu pengertian agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini juga Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang sejarah agama Islam. Nah, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam itu masuk ke Indonesia. Adapun sejarahnya itu, sejarah Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasulullah yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro, Arab Saudi sampai dengan sekarang. Adapun teori masuknya Islam di Indonesia itu terdapat 4 teori. Yang pertama ada teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetus oleh G.W.Z. Deweres dan dikembangkan oleh Stockhorst-Rosen. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India atau Gujarat yang berdagang ke Nusantara pada abad ke-13. Adapun teori kedua yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Z.C. van Leur hingga Buya Hamka. Sedangkan di teori ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Nah, di sini mereka mengatakan juga bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dari Persia atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Iran. Nah, didukung juga dengan Zajidin-Ningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal-muasal masuknya Islam ke Indonesia dikarenakan kebudayaan Islam di Nusantara banyak kesamaannya dengan kebudayaan Islam di Persia. Adapun teori keempat atau teori terakhir yaitu teori Cina. Nah, di teori Cina ini juga mereka berpendapat Islam masuk ke Indonesia melalui negara Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang tahun 616 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina dibawa oleh panglima muslim pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara penyebaran agama Islam. Cara penyebaran agama Islam ini ada 6 cara. Yang pertama ada perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India maupun Cina. Kaum pedagang inilah yang membawa ajaran Islam dan menyebarkan di daerah-daerah yang mereka kunjungi. Yang kedua ada penyebaran Islam dengan cara perkawinan. Banyak pedagang asing muslim yang memutuskan untuk tinggal menetap. Mereka mendirikan perkampungan
orang Islam yang biasa disebut istilah pekojan. Nah, dari situlah terjadi interaksi dengan warga lokal. Orang lokal yang belum beragama Islam kemudian menjadi mu'alaf dan memiliki keturunan hingga agama Islam jadi turun-temurun. Yang ketiga, penyebaran agama Islam itu dari pendidikan. Munculnya para ulama, kiai, atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Pada masa Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, para santri pesantren inilah yang kemudian turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang keempat, penyebaran agama Islam melalui kesenian. Beberapa strategi berkesenian dalam penyebaran Islam di Jawa diantaranya adalah pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan pemain musiknya itu Sunan Bonang. Yang kelima ada penyebaran agama Islam melalui politik. Para pendakwa muslim di Jawa atau Nusantara juga memakai jalur politik untuk menyebar agama Islam. Sebagai contohnya adalah kiprah para wali songo yang turut memprakarsi berdirinya Kesultanan Denmark. Dan yang terakhir itu penyebaran agama Islam dengan cara tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mendekatkan diri serta mengenal Tuhan dalam Islam. Ajaran tasawuf rupanya berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara, sehingga turut andil dalam penyebaran agama Islam. Nah, itu hakikat dan sejarah Islam. Pada hakikatnya agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Agama juga membawa peraturan-peraturan berupa hukum-hukum yang harus dipatuhi, baik yang dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Dan banyak sekali teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini saya menjelaskan materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.